Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya yang di dalam saja ini, yang di luar nggak kedengaran suaranya. Ya. Saya mau yang dari luar itu ke dalam ini, Bu. Biar saya kasih pantun lah, Ibu, biar senang Ibu sikit. Tapi kalau saya sebut pantun nanti cakep bilang ya. Burung bangau si burung balam. Burung merpati terbang tinggi. Ibu-ibu yang nggak jawab salam, saya doakan lakinya kawin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih sedikit saya dengar suaranya. Kayaknya yang mengucapkan itu yang sudah tak ada lakinya itu. Yang punya laki agak takut dia mengucapkannya. Janda. Padahal kalau diucapkan salam kata Rasul, ya kan? Satu salam assalamualaikum pahalanya 10. Warahmatullah tambah 10. Wabarakatuh tambah 10 lagi. Jadi yang nggak mengucapkan salam tadi rugi. Mau diulangi lagi, Bu? Nah, ulangilah biar banyak pahalanya. Orang memang kerja kita ini nyari pahala ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak yang paling ujung sana semangat dia nenek itu. Masih ada laki nenek? Tak ada, ya nampak itu. Semakin tua semakin energik. Berarti itu karena pengaruh tiap minggu berzikir. Tiap minggu wirid Yasin. Kalau tak wirid Yasin, Assalamualaikum salam katanya. Itu sakit-sakitan dia. Tapi kalau orang wirid diucapkan salam dia masih semangat lagi. Itu ciri-ciri orang wirid karena dia merasa ada pahala yang diberikan oleh Allah dan ada doa. Salam itu kan doa. Diucapkan selamat atas dan kesejahteraan kepadamu. Dijawabnya lagi, berpahala lagi dia. Diucapkannya lagi doa yang sama. Kalau dia tambahi wa ni'ma wa maghfirah, bertambah lagi. Tapi jangan bertambah kayak ibu-ibu ngaji, tambahnya upaya mengantuk. Nah. Ibu hadirin yang dirahmati Allah, saya tadi sudah dikenalkan oleh Abang Daheri atau yang ibu kenal dengan Mang Lili. Lili Channel. Kalau ibu punya HP, ditengok itu ibu, dibuka. Tengok nanti YouTube-nya, ada wajah ibu-ibu di situ. Jadi harus ibu buka. Oh ini tetanggaku, oh ini jalan kami yang rusak. Di like juga, Bu. Tuh, macam mana like-nya? Tanya anak ibu, tanya cucu ibu. Udah kolekkan itu, aku nggak tahu kolekkan ya. Nenek like kan ya, cucu ya. Nggak tahu subscribe-nya. Ya kan, Bu? Suruh aja cucu ibu, tinggal suruh-suruh aja ini. Nggak usah ibu belajar lagi, capek. Udah tua mau belajar handphone kan capek itu. Suruh aja. Kau like kan, itu channelnya Mang Lili Channel. Tetangga kita. Biar banyak subscribe-nya, biar cepat dibaca orang. Oh dibuatnya ini jalan nih berlobang-lobang, ini tak bagus, ini begini. Kau buatkan cepat biar sampai ditengok wali kota ini katanya. Itulah tujuannya sebenarnya salah satunya. Ya kan Bu? Ada manfaatnya. Saya tadi sudah dikenalkan, nama saya Haji Rudi Suntari SAGMM. Katanya saya direktur pengembangan rumah potong hewan. Tadi saya dengar juga tadi bisik-bisik dagingnya mana katanya. Ibu kalau mau datang daging ke RPH sana Ibu. Bayar. Hah? Ya iyalah bayar. Dan itu pun daging bukan punya RPH. Ibu udah lama sini kan? Tahu betul ada RPH tuh kan? Ada dagingnya situ Bu? Hah? Ada. Daging kerbau ada.
Kalau ada yang bawa kerbau ke situ, daging lembu ada. Daging babi ada juga. Orang di rumah potong hewan. 3 jenis tuh ada biasanya. Bebek tak ada. Tapi lembunya dan hewan-hewan itu punya siapa? Punya tokeh, Bu. Jadi pemerintah, perusahaan daerah itu, BUMD, Perumda sekarang disebut, itu hanya menyediakan jasa tempat, jasa potong, dan untuk melihat mereka yang motong situ berarti dagingnya halal. Kalau motongnya di luar RPH, tak tahu kita, Bu, halal atau tidak. Nah, itunya tujuannya itu, Bu. Kalau yang dibuat Pemko Medan, biar tahu bahwa yang dimakan itu halal. Keluar dari sana, Ibu lihat nanti di pajak-pajak, ada tulisannya diawasi atau ada brand RPH di situ, berarti Ibu harus beli yang itu, lebih jelas dia. Tapi kalau tak ada itu, berarti belum tahu kita kehalalannya. Ya kan? Kesehatannya, kalau ada RPH-nya tahu dia, Bu, oh ini daging itu dipotong dalam keadaan sehat. Kalau yang lain tak tahu kita, entah yang dalam keadaan sakit, entah yang udah kena tabrak di jalan, cup dipotong orang tuh kan. Nah itu dia, Bu, seputar tentang RPH. Saya ini tadi dikenalkan oleh Mang Lili juga, ketua LPM. Apa itu LPM, Bu? Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kota Medan. Kalau Ibu tengok nanti di kelurahan-kelurahan, di balai kelurahan itu, kantor-kantor kelurahan, ada itu plang itu, Bu. LPM, PKK, Posyandu, kan gitu. Kantor kelurahan ini gitu. Nah, bermitra. Jadi LPM itu mitranya pemerintah untuk memberdayakan masyarakatnya. Ada juga orang kes yang di daerah itu, di kecamatan lain, orang itu LPM itu apa? Oh itu yang ada retribusi sampahnya ya, katanya. Ya kan gitu, Bu. Oh yang punya rumah kedai jualan, biasanya kadang-kadang dikutip uang LPM katanya. Begitu dia pahami bahwa ada LPM yang itu. Oh, yang tukang kutip-kutip itu orang LPM katanya. Nah, kadang-kadang saya dipanggil ketua, Bu. Susah juga ini, Bu, ketua ini, Bu. Di Medan ini banyak ketua, Bu. Ibu hadirin rahmati Allah. Pada hari ini saya akan coba sampaikan ego dan jerat dunia. Ya. Ego dan jerat dunia. Ego itu apa, Bu? Ego itu adalah keinginan kita untuk mendapatkan sesuatu. Rasa dorongan yang dari dalam, itulah membentuk kepribadian kita. Itu namanya ego. Sehingga akhirnya nanti yang lebih parah itu menjadi egois. Egois itu keinginannya meluap-luap dalam dirinya, membentuk kepribadiannya, sehingga apa yang dia inginkan sesuai, dia maunya dia saja. Egois, tak peduli sama yang lain dai. Ini egois. Bisakah hidup kita dengan orang yang begitu? Susah. Ya kan? Oh, ego ini dan orang egois ini, kalau ego dibiarkan terus, kita bisa melarat, Bu. Bisa susah. Kita ini adalah pingin bahagia dunia dan apa doa Ibu itu yang rajin itu? Doa langganan. Rabbana atina. Nggak kurang semangat nih. 1, 2, 3. Bana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Artinya apa, Bu? Tuhan kami, datangkanlah kebahagiaan dunia kepada kami dan datangkanlah kebahagiaan akhirat pada kami. Afil akhirati hasanah wa qina azabannar, dan hindarilah kami dari siksa azab api neraka. Sekarang saya tanya, ini doa yang tiap hari Bu doa-doain ini.
Sadarkah ibu doa itu adalah memang ibu harapkan kebahagiaan dunia dan akhirat itu? Doa sapu jagat itu, Bu. Tapi melengkapi kebutuhan kita. Tak palah lagi, Bu, doa-doa yang lain pun sudah melengkapi lah itu. Apalagi, Bu, lengkapi dengan doa yang ibu butuhkan pada saat itu. Kira-kira kita hidup ini menginginkan apa, Bu? Orang ibu, mana aku tanya lu satu-satu ini. Ibu inilah. Apa sebenarnya ibu harapkan dalam kehidupan dunia ini? Tak usah takut-takut, Bu. Karena wajah saya bukan sangat menyeramkan. Menginginkan mobil? Menginginkan mobil? Takut kali orang ibu ini. Yang udah katanya. Nah, apa yang ibu hidup? Kekayaan? Kebahagiaan. Saya kalau nggak bahagia, Iya. Ibu udah berapa umur ibu? 54. Kalau ditanya yang 20, ada 20 di sini. Yang 30 tahun ada? Mana yang 30 tahun? Yang baru kawin ada? Hah? Mana yang baru kawin? Apalah yang ibu harapkan yang muda-muda ini? Kalau yang tua-tua, nenek-nenek ditanya, tak ada. Ayo harapkan mobil. Macam mana lah aku mengharapkan mobil? Aku pun dah begini, kerja pun tak ada lagi. Jalan pun dah susah, sakit-sakitan, sehat aja pun aku syukur lah Ustaz, katanya. Ya kan? Jalan aja pun syukur. Itu kata yang tua-tua, ya kan, Nek? Tapi kalau dia lagi energi, lagi apa yang... Aku mau kejar mobil lah. Aku pingin kereta itu. Aku pingin rumah. Ada yang belum punya rumah ini? Ada masih nyewa? Ingin kan rumah kan? Inginlah, jangan malu-malu. Tenang ibu. Kecil itu. Catat namanya. Nanti kita doain nanti. Ketika orang ditanya, Bu, apa yang kau inginkan di dalam kehidupan ini? Aku pingin mobil. Oke. Ini ada dalam satu pertemuan. Oh, pingin apa? Aku pingin kaya. Kaya macam mana? Aku pingin miliki uang 1 miliar. Terus kalau kau punya 1 miliar, aku pingin 10 miliar lagi, kata yang lain. Terus kalau kau punya uang 10 miliar, kau mau apa? Aku mau beli kebun. Terus kalau kau mau punya kebun, mau apa lagi? Aku mau susun mobil. Ada mobil Pajero, mobil Fortuner, mobil ini. Terus kalau kau punya mobil yang banyak, mau apa lagi? Kebetulan dia masih lajang, ya kan? Aku pingin punya istri yang cantik. Terus kalau kau punya istri yang cantik, kayak artis saja. Yang top kali itu, pakai jilbab itu cantik, ku tengok itu mau kupinang, katanya. Terus kalau kau punya istri yang cantik, mau apa lagi? Aku mau punya anak. Yang nggak punya anak, kepingin punya anak. Ya, Bu, kan? Pingin kali punya anak. Sampai pohon-pohon di mana hutan didatanginya. Sampai yang beda agama, yang ada dukun-dukunnya beda agama, nggak apa-apalah, datang dia lagi. Sampai kalau ada tempat-tempat sesembahan orang, ya kan, didatangi juga. Kangking kepinginnya punya anak. Terus kalau kau punya anak, mau apa lagi? Aku pingin menyekolahkan anakku. Terus kalau udah sekolah anakmu, aku pingin anakku sarjana. Aku pingin anakku sekolah kedokteran. Terus kalau sudah dokter dia, udah sarjana, aku pingin anakku kerja. Terus kalau udah kerja lah apa? Aku pingin kawinkan anakku. Nggak bisa habis. Terus kalau sudah punya anak, kemudian punya kawin anakmu, pingin cucu. Udah punya cucu, mau apa lagi? Cicit. Terakhir bingung dia. Kalau kau punya mobil, punya ini, terus apa yang kau cari sesungguhnya dalam kehidupan ini? Bingung dia. Ternyata Allah sudah ajarin itu, Bu. Bahwa yang harus dicari itu adalah kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi kalau begitu mencari kebahagiaan itu di mana, Bu? Di mana kebahagiaan itu? Apakah kebahagiaan itu di mobil? Tidak. Banyak orang yang punya mobil, duduk dia dalam mobil, tapi dia lagi stres bawanya. Apakah kebahagiaan itu kalau kita punya istri yang cantik? Tidak.
Begitu dia bangun tidur, dia cari dulu rokok. Sholat subuh tidak apa enggak. Hah? Saking bingungnya. Stres. Terus kalau punya anak tuh sudah kawin, punya menantu, apakah bahagia? Tidak. Rupanya menantunya membuat dia stres. Ku tengok menantuku nih kayak hantu ini. Iya. Berapa banyak ibu-ibu yang tidak matching sama menantunya. Berapa banyak orang yang baru kawin, bawaannya, perasaannya, lakinya itu mau dikuasai oleh mertuanya. Padahal itu anak mertuanya. Padahal kewajiban istri adalah patuh kepada suaminya. Perintah suaminya harus dia ikut. Kebahagiaan suaminya adalah kebahagiaan dia. Kesenangan suami adalah kesenangan istri. Apa yang disenangi suami, harusnya sang istri menyenangi yang dimiliki oleh suami. Jika suami menyayangi orang tuanya, maka istri yang baik adalah menyayangi apa yang disayangi oleh suami. Jangan diajak berkelahi mertua. Jangan diajak. Dengar itu ya, dengar ya. Nah. Dengar ya, yang ngaji-ngaji nih ya, dengar ya. Jangan kalian ajak mertua kalian berantem. Bandel kali. Pengalaman, Ustaz. Pengalaman. Bahwa seorang suami, ridho orang tua itu, ridho Allah tergantung ridhonya orang tua. Jika orang tuanya ridho, maka manusia itu akan diridhoi oleh Allah. Seorang suami tidak terputus dengan ridhonya mertua itu. Kalau kita istri, Bu, memang itulah nasib kita. Nasib orang ibu. Ibu memang sudah diambil dari orang tua. Dengan apa diambil? Dengan mahar dia datang, mendatangi. Saya mau ngawini anak bapak. Boleh, katanya. Dilepaslah itu dengan akad nikah. Akad nikah itu adalah ikrar pada hakikatnya melepaskan ibu. Tanggung jawabku sudah selesai. Nah sekarang kau uruslah ini anakku nih sebagaimana aku ngurus dia. Tanggung jawabilah makan, minumnya, perhatian, kasih sayang, kau lengkapi dia semuanya. Si orang tua terlepas. Nah karena itu pengabdian seorang istri lebih tinggi kepada suaminya ketimbang kepada orang tuanya lagi. Begitu dalam Islam. Kenapa? Karena kita sudah diijab kabulkan. Tetapi pengabdian seorang suami kepada orang tuanya tidak terputus. Maka seorang istri ngabdinya kepada suami supaya amal pahalanya terus berjalan. Ibu hadirin rahmati Allah. Jadi kalau kebahagiaan itu tidak pada bentuk manusia, tidak pada bentuk mobil, tidak pada dalam bentuk uang, lalu kebahagiaan itu di mana, Bu? Kok nyarinya susah kali kita? Kenapa orang pergi pagi kerja, pulang sore, kadang pulang tengah malam, sholat subuh tidak, zuhur tidak, asar lewat, maghrib kepepet, isya sudah ngantuk, tidur terus. Lewat semuanya berhari-hari. Dia disibukkan dengan duniawi itu. Itulah jerat dunia. Dijeratnya kita terus, Bu. Padahal kebahagiaan itu adanya di pola pikir kita, Bu, sama pola hati kita. Cara pandang kita melihat bagaimana kita membahagiakan. Yang bahagia itu apa, Bu? Yang bahagia itu apa? Diri kita. Kebahagiaan itu terasa di mana? Di dalam hati, Bu. Senang kita. Perasaan timbul dari dalam hati, senang kita. Lihat anak-anak yang soleh, yang begitu ibu perintah, anak itu membahagiakan. Tin, kau pergi? Ya, Mak, katanya. Peri, kata mamaknya. Mana mamak si Peri ini? Yang mana itu? Mana, Nek? Wah. Per, katanya. Ya, Mak, katanya. Bangga mamaknya punya anak. Bahagia timbul dari dalam hati mamaknya. Ya kan? Jika seorang ibu bahagia kepada anaknya, maka akan keluarlah pernyataan-pernyataan yang membanggakan anak itu.
Jumpa dengan tetangganya dia, aku anakku yang satu itulah. Tak pernah dia membantah aku. Tapi kalau anakku yang 3 lagi, kayak Fir'aun itu. Tapi kalau yang satu tuh, ya Allah, apapun yang dimintanya aku kasih cepat. Padahal mamaknya pun udah tuanya, tak ada yang bisa kasihnya. Tapi itulah pernyataan orang tua. Pokoknya asal yang disebutnya mamaknya pun cepat. Tengoknya anaknya sakit, anaknya pun sibuk, cepat. Nah, itu kalau sudah bahagia, kemana-mana dicakapkannya anak itu. Anakku yang satu itu memang soleh lah itu. Baik kali itu. Nah, pernyataan orang tua itu menjadi saksi dia nanti di yaumil akhir. Dan anak itu insya Allah masuk ibu periksa lah anak ibu. Ada? Tak yakin awak tengok. Tengok sini ada aku tengok tak ada senyum dia begini dia. Jangan bersedih Bu, waktu masih banyak. Selagi anak belum mati, doa ibu masih diijabah oleh Allah. Ketuk pintu langit, ya Allah, anakku hari ini memang mendurhakai kepadaku. Tapi hari itu aku memang hatiku tergores oleh perilaku. Tapi ya Allah, aku ampuni mereka ya Allah. Tolong ya Allah, kau ampuni dia ya Allah. Karena aku sudah mengampuni. Ibu-ibu harus bisa begitu. Kalau enggak susah anak ibu nanti ya Allah. Kenapa anak-anak kita itu susah Bu? Kadang-kadang dia pernah menyakiti hati orang tuanya. Kenapa kita susah kadang dalam kehidupan kita? Doa-doa kita tidak diijabah oleh Allah. Barangkali juga pernah kita menyakiti hati orang tua kita. Oh, berat kali lah doa kawan, tak dapat-dapat. Orang tuanya pun sudah ridho. Aku dah kudoakan lah kau nak berkali-kali. Tapi tak juga diijabah oleh Allah. Barangkali pernah ibu tersakiti saat itu. Tetapi setelah tersakiti ibu lupa lagi. Lalu kemudian ibu berbaik lagi. Biasa itu Bu, anak berkelahi sama orang tuanya. Tapi karena orang tuanya pemaaf, dimaafkan lagi anak ini. Besok baik lagi orang tu. Ada yang berkelahi dengan mama, asik berkelahi. Lebaran datang lagi. Tak mau mamanya, takut mamanya sama anak itu berkelahi lagi. Diopernya cucunya ke situ datang. Taulah mama udah cucunya datang, lembek juga dia. Cucu datang, lama-lama anak itu yang datang sama lakinya. Mau nggak mau baik balik. Tapi hati itu sudah tersakiti. Tapi perasaan takut aja. Mengulang lagi nggak ini, mengulang lagi nggak ini nanti. Ibu hadirin rahmatullah, ternyata hati itu, kolbu kita itu tempatnya, kolbun mukminin baitullah. Hati orang mukmin itu rumah. Berarti Allah itu senantiasa melihat kolbu kita. Dalam sebuah hadis kata Allah, itu surga dulu, hadis kudusi, dulu di situ ada iblis. Iblis itu sudah kuusir dari surga. Dia tidak ada lagi di surga. Dan surga itu kami jaga untuk nanti kalian masuk surga. Ini ibu nanti berpeluang masuk surga. Yang sekarang iblis tidak ada. Tetapi kata Allah, ketika kulihat di kolbumu, dilihat Allah kolbu. Kenapa tidak ada aku di situ, kata Allah. Ternyata Bu, kita ini hanya tahu Bu, Allah itu ada kalau kita lagi sakit hati Bu. Kalau kita tersakiti, mak tahu kita Allah itu dekat betul Bu. Ini yang harus kita robah Bu. Kadang-kadang kita kalau disakiti orang, dicemoohi orang, dihina orang, dianggap sepele oleh orang, oh kita pun merasa sakit kali hati kita. Di situ ada Allah dah sangat dekat rasa kita. Tetapi setelah itu kita tidak merasa dekat kepada Allah. Karena itu orang mukmin harus merubah itu Bu. Setiap detik, setiap waktu isilah asma Allah di situ. Kenapa? Karena kebahagiaan orang mukmin yang sejati itu adalah manakala kita senantiasa bersama Allah. Ibu tarik napas gini, teringat Allah, ya kan? Oleh orang torikoh diajarin Bu, kalau tarik napas, ya kan? Turun napas Allah, atau tarik napas Allah, turun napas macam-macam lah cara kajinya.
Atau begitu tarik nafas, Allah, 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 Allah. Terserahlah bagaimana pemahaman dan ilmu yang ibu dapati. Yang pasti adalah bahwa hati itu, hati orang mukmin itu harus senantiasa ada Allah di situ supaya kita dapatkan kebahagiaan dan tahu tujuan kita ini. Ternyata tujuan orang mukmin itu adalah lillahi. Dunia ini, Bu, jerat dunia ini memang betul-betul ngeri kita, Bu. Itu tadi, Bu. Punya kereta, sudah punya kereta, pingin punya mobil. Dulu tak punya rumah, pingin punya rumah. Sudah punya rumah, pingin punya halaman yang lebih luas lagi. Ya kan? Sudah punya laki, ya kan? Pingin punya laki lagi ya, Bu? Oh, enggak ya. Biasanya kalau laki-laki sudah punya laki, pingin punya ya laki-laki. Laki-laki biasanya sudah punya laki-laki yang kurang bagus ini, Bu. Pingin punya istri. Tapi kepingin dia punya istri, takut dia sama istrinya. Takut kena gotil. Tak jadi juga dia, Bu. Baguslah, takut dia sama ibu. Kalau tak takut, lewat juga itu. Kawin dia. Ibu hadirin yang dirahmati Allah. Itulah jerat dunia. Jadi dunia ini, Bu, kata ulama itu ibarat bayang-bayang. Pernah tahu ibu bayang-bayang? Pernah ibu kejar bayang-bayang? Bayang-bayangan sendiri, Bu. Nah, ini dunia. Saya contohkanlah, Bu, kata dunia, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, dunia ini adalah ibarat bayang-bayang. Semakin kamu kejar dunia ini, maka dia semakin lari. Kapan itu, Bu? Ibu berdiri nanti, ya kan? Kalau malam kan nampak bayang, kalau siang tak nampak. Nampak-nampak juga lah sedikit kalau udah mulai asar, ya kan? Kalau asar kan agak mereng itu sedikit bayang-bayang kita. Tapi kalau malam ada cahaya lampu, ibu berdiri nampak itu, Bu, bayang-bayang tuh. Ya kan? Apakah di belakang dia? Belakang, kalau dia di belakang, ibu kejar. Tak dapat dia, Bu, lari. Atau bayang-bayangnya di depan kita ini, nampak bayang-bayangan. Kejarlah itu, Bu, tak akan dapat. Itulah dunia. Semakin ibu kejar, semakin dia lari. Jadi yang mengejar dunia, maka capek, susah, pagi-pagi, subuh sudah keluar rumah, tengah malam pulang, dunia pun tak dapatnya juga. Pulang sampai rumah bau ketiak dia, Bu. Mandi tak juga, tidur di sebelah ibu. Lupa mandi, lupa sholat, lupa ibadah kepada Allah, lupa dia bersayang-sayangan sama istrinya. Inilah pengaruh dunia. Kalau kata siapa itu, Bu, penyanyi qasidah itu, dunia apa, penyanyi siapa itu, Bu, Mas apa yang Medan ini, Bu? Alah, dunia itu ibarat seruas tebu, ya kan? Jadi kalau ruas tebu itu sikitnya dia, Bu. Jadi kecil dia, Bu. Tebu itu sikit kecil. Itulah dunia. Ya? Jadi dunia ini ibu kejar dia lari, ibu kejar lari. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, bagaimana cara kita menghadapi dunia ini, Bu? Mau saya kasih tahu nggak, Ibu? Anda tak yakin ini, Bu, tengok ini. Mau apa tidak, Bu? Bagaimana cara supaya ibu dikejar dunia? Mau apa enggak? Yang mau mana tunjuk tangan? Ternyata yang mau dikejar dunia cuma 3. Yang lain ibu mau dikejar siapa? Kalau ibu tinggalkan dunia, maka dunia yang akan mengejar kita. Lalu siapa yang mau kita kejar? Akhirat. Akhirat itu yang mana, Bu? Surga. Takut sama neraka, itu akhirat. Takut siksa kubur, akhirat. Takut ada hari pembalasan, takut. Itulah akhirat. Lalu kalau begitu, tinggalkan dunia, maka ibu masuk ke akhirat. Nanti saat ibu asik di akhirat, baru dunia mengajar ibu. Begitu kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Bagaimana caranya supaya dikejar akhirat? Perbanyak zikir. Zikir itu adalah akhirat. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Perbanyak ibadah kepada Allah.
Perbanyak hal-hal yang membuat kita dekat kepada Allah. Perbanyak hal-hal yang membuat kita jauh dari siksa api neraka. Itulah akhirat. Jika itu sudah ibu lakukan, maka dunia akan mengejar. Tetapi kata Syekh Abdul Qadir Jailani, jika kamu sudah asik di akhirat, lalu kamu tinggalkan lagi akhirat, kamu kejar lagi yang punya akhirat dan punya dunia, yaitu Allah. Jadi gini bu, orang kan ada beribadah, ibu berzikir, ibu berwirid yasin, tujuannya apa? Dapat paha, berarti ibu sedang duduk di akhirat. Tetapi orang yang tidak mau lagi duduk di situ, dia duduknya bersama ridho Allah, dia hanya mengharapkan keridhaan Allah, yang penting Allah senang kepada dia. Mau dia membaca tasbih, mau dia berzikir wirid yasin, mau dia pergi ke masjid, mau dia pagi-pagi melayani suami. Ya kan? Tujuannya siapa? Tujuannya adalah Allah ridho kepadanya. Dia tidak pikir lagi pahala, bu. Kalau ibu bersedekah dengan satu sedekah yang ibu kasih, ya kan, maka pahalanya 700 kali lipat di dalam Al-Quran. Ya kan? Kalau ibu mengharapkan pahala itu di dunia, maka satu ongol-ongol yang ibu kasih dikali 700 ongol-ongol lah dapat. Ya kan? Kalau ibu infaknya sajadah, satu sajadah, maka pahalanya 700 kali lipat dibagi oleh Allah. Jika kita tidak mengharapkan pahala, yang penting Allah ridho kepadaku, maka berarti kita sudah mulai memasuki yang kita tuju adalah yang punya dunia dan punya akhirat. Jika kita menuju yang punya dunia dan punya akhirat, nanti dunia dan akhirat melayani ibu sekaliannya. Ketika datang dunia, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, ketika kamu asik di akhirat, lalu datang dunia, ceraikan dunia itu. Aku nggak mau lagi sama kau dunia. Kenapa? Oh, aku sedang di akhirat. Tetapi seorang hamba itu nggak mau lagi dunia, nggak mau lagi akhirat. Kalian ku ceraikan dua-dua. Loh, kenapa abang ceraikan kami? Kenapa kamu ceraikan aku? Kata. Karena kau itu makhluk. Akhirat makhluk. Dunia makhluk. Surga itu makhluk. Neraka itu makhluk. Aku nggak perlu takut dengan neraka. Tapi aku perlu takut kepada Allah. Lalu kalau begitu kata dunia dan akhirat. Wahai Aminah. Kata. Kau sudah ceraikan aku, kata dunia. Kau sudah ceraikan kami, maka kami akan melayanimu. Begitu, bu. Jadi kalau begitu, tingkatan orang ibu ini yang sudah rajin wirid, tiap minggu, jangan lagi harapkan pahalanya itu. Senyum. Sedekah enggak, bu? Sedekah. Ada nilai pahalanya? Ada. Apa pahalanya, bu, senyum? Nggak ada dituliskan senyum itu. Tetapi senyum itu dianjurkan oleh Rasul. Maka perbanyak senyum, bu. Jangan sikit-sikit ibu senyum. Jumpa sama bu beda. Ya. Jumpa. Peace saja. Jangan, bu beda. Senyum pun payah. Pelit kali bu senyumnya. Apalagi dalam bentuk materi. Jika melayani suami adalah dapat ridhonya Allah, pahalanya banyak. Jika kamu melayani suami, ridho suamimu, maka ridho Allah dan surga bagianmu. Maka layanilah baik-baik. Nggak usah ibu ajak berantem. Kurang belanja, nggak usah ibu repeti, taunya dia itu kurang. Nah. Nggak usah ibu repeti pun takutnya orang itu, bu. Suami-suami itu, bu. Nah. Bagaimana seorang istri bisa menjadi semangat seorang suami? Tak pernah ku tengok biniku ini walaupun ku sakiti, diam saja dia. Tak pernah dia melawan aku, katanya. Ridho suaminya. Tapi kita nggak tahan itu, bu. Anak kita jerat dunia, terjerat terus. Oh, enak kali dia laki ini, kurang ajar kali dia. Oh, enak kali kau, bang. Kan kau buat aku begini, bang. Oh, nggak senang abang, kembalikan aku sama mamaku, sama ayahku, katanya. Ditantangnya pula lagi. Padahal kalau diantar pulang pun pening ya kepalanya.
Oh, paten kali dia. Ibu hadirin rahmati Allah. Jadi kebahagiaan itu ada di dalam qol, di manajemen lah itu Bu, diolah lah itu. Ibu, kita sekarang ini kan mau tahun-tahun politik. Ya kan Bu? Ini hati-hati, ini mengelola supaya ibu bahagia selalu ini ya. Kalau tahun-tahun lalu kita diajak bagaimana benci sama pemimpin. Ya kan? Perangnya Jokowi dengan Prabowo ya kan. Sekarang tiba-tiba Prabowo malah masuk. Banyak yang stres. Banyak yang stres. Dia udah maki-makinya ya kan. Udah benci betul sama Jokowi. Betul-betul yang dukung Prabowo. Begitu Prabowo masuk dalam situ. Stres dia. Dan sekarang yang tetap nggak suka dengan Prabowo adalah Prabowo. Dulu mana dia? Dulu sama lawan Jokowi. Begitu masuk gila kekuasaan itu katanya. Oh, pandai-pandaian. Itu persoalan kolbu Bu. Kolbunya Prabowo kita tidak tahu. Hati-hati Bu. Kolbu kita yang perlu kita periksa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada dirimu apakah tidak kamu perhatikan? Diri kita aja kita perhatikan. Jangan sibuk kita memperhatikan orang lain. Ada cermin di muka, tengok betul-betul ha. Udah tengok muka kita. Ditengok Prabowo begini-begini, tengok aja kita kembali. Jadi kita tak terjebak dengan dunia politik. Orang nengok Jokowi misalnya, Presiden Jokowi yang nggak suka, ya nggak suka, yang suka tetap suka. Ada yang takut dia Bu, takut dia membela-bela sini, diam saja dia. Ya kan, yang kawan tuh asik menyerang aja. Ah, aku udah salah. Aku tengok di kampung nih yang suka sama Anies banyak kali nih. Aku takut dia malah nanti dibully orang tuh pula aku katanya. Nah, kayak begitu kita sekarang ini. Ada yang suka, gila kali kawan tuh Prabowo-nya sama Jokowinya. Macam betul lah aja tuh. Nah, jelas tuh gila kekuasaan itu. Katanya pula ya kan. Nah, tengoklah itu anaknya dia sekarang sedang disorong. Biarin itu urusan mereka Bu. Kita yang perlu, kita bahagia apa enggak? Masalah orang mengejar kekuasaan kita yang sengsara Bu. Hah? Aduh. Orang ganti mobil, kita ganti kulit. Hah? Dia ganti kekuasaan, dia ganti jabatan, dia ganti mobil, dia ganti tanah, beli mobil. Ibu beli pun tidak, ngutang juga nya. La ilaha illallah. Karena itu hadirin rahmati Allah, biarlah politik ini bahagian yang memang perlu menjadi demokrasi Indonesia. Senang ibu pilih, tak senang sudah. Hari ini datang pakai kalender entah siapa ya kan, yang rasa ibu cocok. Ini yang udah keberapa? Foto caleg masuk ke tempat orang ibu. Hah? Ini baru, ini masih banyak Bu, beberapa bulan lagi Bu. Nanti banyak caleg lagi masuk tempat ibu. Bisakah ibu tolak? Tidak. Karena yang bawanya itu kawan-kawan ibu. Iya kan? Nah, hari ini mungkin caleg Partai Nasdem. Besok datang caleg Partai Demokrat. Besok datang caleg Partai PKS. Besok datang caleg Partai Golkar. Bisakah Partai Gerindra? Semualah. Pokoknya sepanjang ada perwiritan ini dicari caleg-caleg supaya dia pingin masuk. Perkenalan dia. Nah, awak pun datang Bu. Ibu pikir saya tadi datang, ibu pikir caleg ya? Tengoknya, iya jangan-jangan mau caleg juga ini Ustadz nih. Karena pakaiannya lengkap. Memang penampilan Bu harus ini Bu. 9 kali 9, yang penting penampilan. Capres. Kalau capres Bu, menanglah aku Bu. Menang potongan. Duit kalah juga. Jadi kalau pilkada ini, pilcaleg dengan pilkab ada perbedaan Bu. Oh, udah senyum-senyum udah tahu. Kalau pilcaleg jadi lupa. Kalau pilkab, kalau pilkab, ibu ada yang makan pilkab kan? Kalau pilkab lupa, jadi. Nah, kalau pilcaleg jadi lupa. Walaupun berjanji-janji dia sama orang ibu. Nah, saya bukan caleg Bu. Saya ini datang dengan ini juga Bu.
Mom. Ibu pernah tengok ini? Udah. Nah, ini sabun hasil sabun cuci piring bermerek Mom. Diproduksi oleh Masjid Subulus Salam. Nah, ini programnya supaya masjid itu mandiri. Mandiri itu maksud tahu, Bu? Makan, minum, mandi sendiri. Nah, itulah. Mandiri dia, berdaya dia, Bu. Dengan adanya penjualan ini, sebahagian keuntungan ini akan diberikan kepada Masjid Subulus Salam. Untuk apa? Untuk mensejahterakan pengelola Masjid Subulus. Nah, apakah marbotnya atau siapalah di situ nanti yang akan mendapatkan manfaat dari ini. Jika, mana tahu ibu-ibu punya kawan-kawan perwiritan, nanti sambung-sambungkan. Jika ibu-ibu atau majelis taklim pingin ini dibawa ke majelis taklim orang ibu, dan orang ibu menjadi pionnya, menjadi marketingnya, ibu yang jualkan atas nama perwiritan ini, misalnya, nah 2.000 itu, ini kan harganya berapa, Bu? 8.000, udah murah lah itu, Bu. Padahal kalau di online itu 10.000. Iya, Bu, 10.000. Jadi 8.000 membantu orang ibu-ibu. Dengan 8.000 itu 2.000 disisihkan untuk pengurus BKM, pengurus ini majelis taklim. Jadi 2.000 itu disisihkan untuk uang kas, membantu menambah uang kas. Jika pula ibu menjual satu bulan ini misalnya 50 karton, ya kan? Kalilah itu. Satu karton berapa, Mang Lili? 24 botol. Kalau 24 botol, 2.000 kali 24 berapa itu, Bu? Hah? 44.000. Hah? 48.000. Satu karton dapat 48.000. Kalau dalam sebulan itu pula bisa ibu menjual 100 karton, berarti 480.000 lah uang kas orang ibu dalam satu bulan. Kalau 1 tahun pula orang ibu menjualnya, maka ada 4.800.000 lah uang kas orang ibu. Diharapkan begitu. Tetapi dalam prakteknya kami sering datang kepada majelis taklim yang lain, ada juga, nggak usahlah Pak Ustadz, nggak usahlah Bang, itu kata Mang Lili, nggak usahlah kami dikasih 2.000 itu. Kenapa? Karena kami, uang kas kami sudah ada deh. Biar kami bayar aja 6.000 sebotol, atau 2 biji itu 15.000, ya udah. Nah, gitu, Bu. Mampi membantu-bantu ibu-ibu. Mana tahu ada ibu-ibu di sini yang nggak ada kerjanya, ya kan? Banyak juga ibu-ibu yang hanya ibu rumah tangga. Dia pula menjualkan pakai nama perwiritan. Monggo, ibu perwiritan bilang ketua udahlah duitnya nggak usah sama perwiritan, samamu aja. Sepakat orang ibu, ya udah. Berarti membantu ibu-ibu berjiwa usaha. Itu, Bu. Ini Mom, Bu. Kalau dibalik dia nanti, wow. Emang kalau ibu-ibu, wow dia. Nah, cakep. Ibu-ibu sudah wirid, mantap. Pahalanya banyak, ini ya banyak. Apa yang ibu harapkan dengan perwiritan ini? Apa, Bu? Hah? Kalau silaturahmi mau apa, Bu? Apa yang ibu cari? Bahagia. Karena kabarnya kalau berwirid itu pahala ada, enak, nyaman, ilmu dapat. Karena dengan ada ilmu bisa membahagiakan kita. Oh, tahu kita cara sholat yang benar, ibadah yang benar, tindak tanduk yang benar. Itu membuat kita bahagia. Terus dengan adanya wirid, bertemu dengan banyak orang, susahku hilang. Kok hilang? Iya, karena jumpa dengan banyak orang. Karena sesungguhnya berjumpa ini ada energi, Bu. Anak energi. Jumpa dengan teman-teman, bisa bertukar pikiran. Ya kan? Nah, tapi jangan curhat-curhatan ibu terlalu dalam, karena ada yang ember. Hati-hati juga. Cukuplah kita, ya Allah, dari rumah, ibu. Ya Allah, aku sedang susah, aku ini Allah lagi stres. Mudah-mudahan aku keperwiritan itu nanti hilanglah masalahku, ya Allah. Berniat begitu, bolehkah? Boleh. Begitu ibu di sini membaca Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Mantap, khusyuk ibu. Pas tarikkan
La ilaha illallah. Ibu masih ikut. La ilaha illallah. Masih juga ikut. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Masih semangat. La ilaha illallah. Sampai lama kali. La ilaha. Berarti berzikir itu enak, bisa buat tidur. Ibu di rumah tak bisa tidur, tapi begitu berzikir bisa lebih bagus tidur, lebih bagus berzikir tertidur ketimbang tertidur tidak berzikir. Mana ibu? Jadi kalau begitu jangan disalah-salahkan. Kau berzikir pun tidur. Memang berzikir itu enak. Baca Quran begitu dibuka Bismillah ya. Kita bilang juga lah setannya banyak juga. Setan itu pun ya Allah, aku juga sasaran orang nih katanya. Padahal dia ngantuk. Orang dia membaca Qurannya pun habis subuh ya kan, tidak terbiasa dia ngantuk. Tapi kalau sudah terbiasa udah nggak ngantuk lagi. Ini baca Quran dari setengah-tengah malam mulai ngantuk. Tapi coba diwiridkan dia, tidak terbiasa udah enak. Nah karena itu kalau berzikir ibu bisa berzikir tidur berarti ibu dapat nikmat. Dinikmati itu. Jadi di dunia ini hati-hati bu, jebakannya Pak. Hidup di dunia harus waspada. Apa lu sambung bu? Udah lupa ibu lagu itu. Aduh ma. Banyak godaan setiap hari. Banyak godaan bu setiap hari. Mengejar dunia semata-mata bagai mengejar rusa berlari. Nah, ibu kejarlah dunia itu, mampus kita kayak rusa berlari, tak dapat dia bu. Ibu ini, ibu pernah dengarkan dulu kecil-kecil kita dibilang orang, takdir ini sudah ada, iya bu, ya kan? Kaya, miskin, senang, susah, sudah ada takdir. Tapi tak yakin orang bu. Sudah tahu kita dulu, udah ustadz diterangin. Mau kaya, miskin, sudah ada takdirnya. Jadi kalau begitu, dijalani saja di dunianya itu bu. Tapi bukan berarti takdir itu berpangku tangan aja kita bu. Nggak dijalani, salah juga. Ibu tahu takdir itu apa? Apa makna takdir? Ketetapan. Ada ketetapan itu di Lauhil bisa kita intip bu? Nggak tahu. Ibu kawin dengan laki ibu sekarang bisa tahu dulu sebelumnya? Nggak tahu. Ibu sekolah di mana tahu? Nggak tahu. Itulah ketetapan. Ternyata deh. Karena itu menjadi rahasia Allah. Lalu takdir itu ketetapan, tapi takdir itu bermakna ukuran. Ukuran. Ukuran itu gini, Bu. Orang yang dikatakan dapat nilai 10 apabila dia mampu menjawab soal dari 1 sampai Jika dia menjawab soalnya 1 sampai 3 berarti nilainya 3. Jika 7 benarnya maka nilainya berarti ketetapannya itu takdirnya dapat nilai itu 7. Berarti takdir itu juga adalah kepastian. Jika ibu belum tahu kawinnya dengan si A, maka ibu mungkin bercewek-cewek atau sedang dipinang oleh si B. Usaha si B itu meminang ibu. Padahal ibu tak suka, aku maunya sama si A. Tapi ya orang tuaku mau apa boleh buatlah. Tetapi ibu bermohon kepada Allah, ya Allah, aku ya Allah tak berani melawan orang tuaku. Tapi aku dah dipinangkan dengan si B ya Allah. Tapi hatiku kepingin sama si A ya Allah. Ini ibu robah takdir itu dengan doa. Bermohon terus. Ternyata Allah takdirkan si B itu tabrakan di jalan meniknot dia.
mati dia. Lalu si A pun datang meminang ibu. Maka menjadilah takdir ibu dengan si nah itu dia. Lalu merubah takdir itu bisa dengan juga takdir itu bisa dirubah dengan banyak aduh susah kali aku ini, aduh. Datang orang, kau susah kali. Kau banyak sedekah sama anak yatim. Bersedekah dia, rajin sedekah dia. Seminggu belum nampak, 2 minggu. Ternyata bulan ketiga baru nampak rezeki yang bagus. Ya, itu dia robah takdir itu. Jika orang pingin dia dapat nilai 10, wah ini aku mau dapat besok nilai mata pelajaran ini, aku mau konten berapa? Dia leha-leha anak ibu, belajar enggak, ya kan membaca buku enggak. Mungkinkah dapat nilai 10? Ya tidak. Karena dia tidak ada mengukur, Bu. Mengukur dirinya untuk mendapatkan nilai 10 itu. Tapi kalau dia mampu dia mengukurnya, bagaimana cara dia merubah takdirnya supaya dia dapat nilai 10? Maka dia akan rajin belajar. Malam dia belajar, siang dia belajar. Diiringi dengan doanya, maka dia dapat nilai Karena itu takdir itu adalah mengukur. Ibu yakin ibu masuk surga? Nah, yakinnya ibu masuk surga? Aduh. Jawab dulu, ibu yakin nggak masuk surga? Nah, kenapa ibu yakin masuk surga? Mati ibu tanya. Hah? Laksanakan ibadah itu terukur. Apalagi? Itu yang paling penting. Karena kata Allah bahwa seseorang itu masuk surga itu adalah dengan ridhoku, bukan dengan amal ibadahmu. Banyak pun kamu sholat, puasamu banyak, tahajudmu banyak, tapi kau lantam, kau nyakiti orang. Atau memang kau ibadahmu banyak, tapi kau hanya mengandalkan ibadahmu. Ya, kau memang sholat 350 tahun sampai lekuk batu itu. Tetapi bukan ibadahmu itu. Kau bayar dulu nikmat mataku itu. Berapa tahun yang kau pakai itu. Bayar dulu. Kau sok paten pula kau. Kau paten kali rupanya sholat. Kadang kan kau sholat pun pikiranmu entah kemana-mana. Aku belum ridho lihat kau. Karena hatimu entah kemana-mana. Nggak laku. Tetapi datang Muhammad, ibu. Nabi Muhammad. Dengan, ini umatku. Masuk surga. Pastikah ibu orang masuk surga? Pasti. Nggak usah. Kenapa? Karena ibu pengikut Muhammad. Tapi kalau ibu pindah pula Nabi ibu Yesus Kristus pula, berbeda agamanya. Ya kan? Tapi kalau ibu masih berimankan kepada Allah dan Muhammad Rasulullah, insya Allah masuk surga. Tapi kalau agamanya beda, maka agama meyakini kita tidak akan pernah masuk surga. Itu dia, Bu. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim.